Tes. Kali ini kita akan belajar menggunakan Google SketchUp, gambar Google SketchUp. Nah, sebelumnya kita tadi sudah download modul pelatihan ya dari Ahmad Syauqi Hasan. Kita ambil di Google untuk pembelajaran sederhana tentang apa itu SketchUp. Nah, di sini bisa dibaca. Sebenarnya SketchUp itu nggak hanya aplikasi permodelan 3D untuk rumah, tapi juga bisa untuk pesawat, mobil, dan lain-lain, untuk seni. Intinya program ini itu untuk menggambar ya, bisa jadi model apapun gitu, tergantung keahlian kita. Nah, kemudian hasilnya juga bisa diolah ke berbagai macam aplikasi lain ya, seperti Google Earth untuk rendering juga. Ini untuk arsitektur biasanya. Yuk kita mulai aja. Ini contoh pertama kali menjalankan program SketchUp ya. Oke, kita mulai dari awal. Pertama-tama akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini tuh kita diarahkan untuk memilih template. Ya, kita pilih di sini aja. Kita mau menggambar di bidang yang seperti apa. Di sini ada pilihan pertama, simple template dengan latar hijau, ada langitnya, ada gambar orangnya, kemudian satuannya dia kaki dan inci. Ini simple juga, cuma satuannya ini meter. Biasanya kita familiar dengan yang meter ya, kita pilih yang ini aja. Kemudian pilih tombol start using SketchUp, dan kita mulai menggambar di SketchUp. Ini adalah tampilan pertama kali begitu kita menggunakan SketchUp. Akan ada model orang di sini. Nah, untuk menavigasikan di tampilan dalam menggambar ini, kita cukup menggunakan mouse untuk gerakan kanan kiri. Kemudian untuk maju mundur, dia hanya untuk scroll mundur dan scroll maju, cukup mudah. Kemudian jika ingin memutar, kita klik kanan, kita tekan scrollnya. Nah, akan menjadi orbit seperti ini. Nah, dia akan mutar gini. Atau kalau mau dari tampilan menu juga bisa. Di sini ada orbit, ada pen, zoom. Cuma untuk best practice-nya biasanya kita langsung pakai mouse saja. Gitu. Kemudian ini dia. Di sini ada tampilan toolbar ya, dan toolsnya. Dan di bawah sini ada measurement, atau nanti kita masukkan nominal berapa meter yang akan kita buat dalam gambar ini. Untuk mengatur tata letak di sini biasanya tampilan pertama itu berbeda-beda ya. Ini toolbar bisa digeser-geser sebenarnya. Nah, kalau ingin memunculkan toolbar yang lain, pilih di sini ada view toolbar. Biasanya kita pakai toolbar yang standar itu. Kita coba centang di sini yang drawing. Nah, drawing ini berisi menu yang kayak gini. Ini udah ada sih sebenarnya, kita bisa hapus saja. Terus yang dibutuhkan lagi tuh biasanya modification. Nah, modification ini juga udah ada kan. Terus section biasanya ini. Nah, teman-teman kalau mau menampilkan lebih banyak toolbar silahkan. Cuma untuk kita mulai pertama hanya ini aja. Oke, sekarang kita kembali ke modul. Setelah memilih template,
kita untuk diperkenalkan toolbar-toolbarnya bisa dibaca aja nanti. Kemudian ini tadi yang dijelaskan ya untuk navigasinya. Nah, ini ada penjelasan koordinat ya, karena kita menggambar dalam bidang 3 dimensi, tentunya ada bujur X, Y, dan Z. Yang warna merah ini adalah X, Y, dan Z gitu. Nah, seperti ini tampilannya tuh. Sebenarnya standar aja, nanti kalau udah lancar udah terbiasa sendiri. Kemudian ini perkenalan untuk ada edge dan face. Edge itu hanya bisa dibaca ya di sini ya. Setiap model sketsa terbentuk dari beberapa edge dan face. Ini sebenarnya perbedaannya hanya seperti ini. Kita contohkan langsung. Kita coba pakai garis ya. Kalau kita gambar di sembarang titik, misal di sini kita tarik ke sini, akan ada panduan garis merah. Artinya itu kita mengikuti bujur yang merah. Misal kita klik di sini. Nah, di sini tuh akan muncul garis. Ini tuh sebutannya edge. Kalau face itu yang sudah seperti ini, misalnya kita gambar kotak. Nah, ini tuh face. Jadi bedanya itu aja sebenarnya. Ini kalau saya pilih ini adalah edge-nya. Ini edge, kemudian ini face, permukaannya. Nah, itu aja bedanya. Kita hapus. Nah, kemudian kita diajarkan untuk membuat edge. Ada 2 tool yang bisa digunakan untuk membuat edge atau garis, yaitu pensil dan arch. Sebenarnya banyak, nggak hanya itu. Nah, ini contohnya tadi ya, kita gambar garis, terus garis lingkar dan garis lagi, maka dia akan membentuk sebuah permukaan atau face. Sekarang kita coba. Garis, kita ikuti bujurnya ya. Kemudian ada ini tadi arch. Nah, jika keseluruhan garis ini terhubung, dia akan membentuk face. Tapi kalau kita hapus satu, misalnya ini kita hapus, dia akan hilang. Hanya ada garis di sini, tidak ada permukaannya. Sebenarnya simple banget gambar di SketchUp ini. Kemudian membuat face. Nah, ini yang instannya ya. Kalau membuat face, kita bisa langsung menggunakan rectangle, circle, atau polygon. Untuk menggunakan rectangle, ini kita tinggal pilih rectangle, kemudian kita pilih di sembarang titik. Nah, di sini kita akan ada garis panduan itu, pertama ke samping ini, garis di bawah ya. Kalau dari sudut orang yang berdiri ini adalah di latar, di bawahnya. Misalnya kita gambar di sini, tapi kita juga bisa gambar ke atas sih harusnya. Kemudian kita buat lingkaran sama. Caranya tinggal titik pertama, kemudian kita tarik gambar lingkarannya. Berikutnya poligon. Nah, di sini tidak muncul menu poligon, kita cari aja di, kita coba di ini construction. Kita munculin aja semua.
masih nggak ada. Ini di drawing ternyata. Ini yang lengkap ada di drawing. Nah, polygon. Berbeda dengan rectangle dan circle, polygon ini kita bisa memilih berapa jumlah sudutnya dulu sebelum kita buat. Kalau defaultnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudut. Cuman kalau kita mau ganti, kita bisa pilih dulu, kemudian masukkan angka, misalnya mau 8 sudut, kita angka 8. Nah, di pojok kanan atas itu akan ada tulisan sides, itu menunjukkan angka 8, kemudian kita enter. Nah, ini akan jadi 8 sudut. Atau kita mau poligonnya 4 sudut, 4. Nah, ini terus, atau poligon 3 sudut kayak gitu. Ini udah bisa menggambar-gambar bentuk ya gitu ya. Oke, berikutnya masih mudah aja ya. Ini ada freehand tool. Sebenarnya ini seperti pensil, cuman untuk menggambar awan biasanya di sini ada freehand. Nah, dia mengoret-oret aja gitu. Kalau dia nggak nutup, dia nggak akan jadi permukaan atau jadi face. Ini freehand tool, contohnya kayak gitu. Kemudian ini ada penjelasan warna titik kursor. Warna titik kursor. Ya, bisa dibaca sih, warna merah itu menunjukkan kursor berada pada sebuah edge. Warna cyan itu menunjukkan kursor berada di titik tengah. Hijau itu menunjukkan pada titik akhir. Biru menunjukkan pada bidang face. Nah, kita coba praktekkan, kita pilih. Itu tuh akan terlihat kalau kita pakai line ya. Misalnya nih, kita mau menggambar, mulainya dari garisnya dari tengah. Ini kita bisa di sini center. Nah, bisa ke atas, atau dari sini mau cari tengah-tengahnya. Nah, ini nih. Nah, kan ada tulisan midpoint. Kemudian kalau di ujung dia end point. Kalau di kotak ini on face. Gitu aja sebenarnya, sangat simpel. Kemudian ini ada warna ketika membuat line. Nah, ini tadi ya yang kita pakai pensil tadi. Bila kita buat line, diarahkan gini akan warna-warni. Kalau hijau itu apa, biru itu apa, merah itu apa. Ketika merah, garis berada sejajar dengan sumbu X. Warna biru, garis sejajar dengan sumbu Y. Hijau, sumbu Z. Jadi kalau merah, kita pakai sudut pandang orang yang berdiri di sini. Kalau kita tarik merah itu berarti dari kiri ke kanan. Kalau hijau itu depan ke belakang. Kalau biru bawah ke atas dari orang yang ada di sini. Nah, makanya disebut 3 dimensi. Kita lanjut push pull. Nah, ini sudah mulai ke ranah 3 dimensi. Di sini menunya ada push atau pull. Ini tool yang hebat dari Google. Menekan atau menarik. Nah, tool ini mempunyai kemampuan untuk membentuk model menjadi 3 dimensi. Nah, kita contohnya aja. Misalnya ada kotak sini, ada permukaannya. Ini permukaan semua ya. Face. Kita pilih di sini, tarik ke atas, dia langsung jadi 3 dimensi. Kita coba yang ini sama. Seperti itu. Ini untuk tool push and pull. Nah,
tadi contohnya ada lingkarannya. Misal kita buat mau dibolongin di sini nih, kita ambil garis tengah sembarang aja di sini, misal kita bolongin, kita buat lingkaran. Nah tadi kan untuk naikin, nah ini bisa nurunin, bisa naikin nurunin. Kalau turun dia sampai ketemu permukaan yang bawahnya, maka dia akan tuh bolong. Nah sama kotak juga gitu, kalau di permukaan ini ada garis lagi, kita pakai ini untuk tekan ke bawah, dia akan bolong. Nggak hanya atas ke bawah ya, ini bisa samping juga. Nah bolong kayak gitu. Mudah banget gambar di SketchUp nih. Kemudian buat latihan 1, wah kita disuruh membuat gambar kursi. Lumayan menantang, baru permulaan diajarin untuk gambar kursi. Ya kita coba aja gambar kursi. Kalau di sini oke, mungkin kita buat ini dulu ya, kotak, kemudian kita tarik ke atas dan kita kasih garis di sini, tarik ke bawah, kita gambar kotak lagi, kita dorong ke sini. Nah kakinya hilang. Dan di sini kita dorong ke belakang. Ini tekniknya pakai push dan pull. Kemudian untuk membuat lengkungannya kita pakai ini aja, dan untuk motong kita push pull lagi pakai ini. Ya kurang lebih sama lah dengan kursi, cuman memang ukurannya beda. Mungkin segitu aja dulu part pertama ya, untuk pengenalan dasar SketchUp. Udah tahu bentuk-bentuk, udah tahu isinya apa. Mungkin di part 2 nanti kita akan menggambar dengan ukuran yang sebenarnya ya, atau tidak asal. Kalau ini kan masih asal, nggak pakai ukuran. Oke, sampai jumpa di part kedua.